Saya bersyukur kalau boleh ada di tengah-tengah saudara, dan saat ini kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, akan menghibur, menasihati, menegur, dan memampukan kita untuk boleh menjadi umat yang senantiasa menerima berkat Tuhan. Saya ambil firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Tema firman Tuhan saat ini adalah hampirilah Yesus dengan iman. Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan jadilah sembuh dari penyakitmu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya harapkan bahwa kisah ini bukan pertama sekali saudara dengar. Dan sudah bisa saudara hafalkan dan ceritakan kembali kisah ini. Karena memang kisah ini sangat menarik dan inilah kisah nyata yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu ketika Yesus masih dalam dunia ini sebagai manusia. Nah saudara, sangat memprihatinkan apa yang dialami oleh perempuan ini. Dia katakan sudah 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Mungkin kalau ditemukan saat ini penyakit ini mungkin kanker rahim. Yang membuat dia sangat menderita. Dikatakan di sini saudara, dia sudah pergi kepada berbagai-bagai tabib. Dia sudah habiskan semua uangnya. Kita tidak tahu apa latar belakangnya, apa katanya dia seorang pengusaha. Istri seorang pengusaha yang kaya raya. Sehingga dikatakan di sini sudah 12 tahun. Saya bisa bayangkan kemana saja mereka pergi untuk mencari kesembuhan. Dan ketika mereka dengarkan bahwa di sana dokter yang begitu hebat, dokter atau rumah sakit yang begitu canggih yang dapat menyembuhkan, maka dia pergi ke sana. Dan bahkan mungkin dikatakan di sana ada pengobatan alternatif yang harus membayar sekian banyak uang. Mereka pergi ke sana. Karena kerinduannya adalah untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi sangat memprihatinkan sekali. Dikatakan biarpun sudah dihabiskannya semua apa yang ada padanya. Tetapi keadaannya bukan semakin membaik. Tetapi justru semakin memburuk. Saudara, kita melihat di sini usaha manusia memang terbatas. Tetapi kita sangat bangga dan bersyukur bahwa di dalam Tuhan selalu ada jawaban.
Di dalam Yesus selalu ada jawaban. Mungkin kita gagal dan gagal melakukan sesuatu. Tetapi perjumpaan dengan Yesus akan merubah kegagalan itu menjadi sukses yang begitu luar biasa. Persoalan yang kita hadapi ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, yang mungkin membuat kita begitu panik, membuat kita begitu tertekan. Tetapi justru dilewat atau melalui persoalan itu, kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kesaksian bagi banyak orang, berkat bagi keturunan lepas keturunan. Itu yang kita lihat saat ini, saudara. Apa yang terjadi ketika ia bertemu Tuhan Yesus, maka penyakit yang sudah 12 tahun dia derita, yang sudah dia korbankan segala apa yang ada padanya untuk mengobatinya, tidak sembuh-sembuh. Tetapi hanya hitungan detik saja. Ketika ia menjamah jubah Tuhan Yesus, maka keadaan menjadi berubah. Ia menjadi sembuh. Amin. Tidak usah khawatir, saudara. Mungkin kita sudah berusaha, berjuang sekian lama. Tetapi ketika waktunya Tuhan telah tiba, Tuhan dapat merubah segala sesuatu dalam waktu yang sangat singkat. Amin. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu menjadi indah dalam waktu yang relatif sangat singkat, saudara. Itu sebabnya anak-anak Tuhan tidak boleh ada kata putus. Anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi lemah. Anak-anak Tuhan harus tetap bergairah, bersemangat dalam hidup ini. Amin. Orang-orang tidak bersemangat itu karena tidak mengerti pengharapan dalam Tuhan, saudara. Ini yang kita lihat. Salah satu yang kita lihat sebentar adalah bagaimana wanita ini tetap bersemangat, saudara. 12 tahun bukan waktu yang singkat, saudara. Itu cukup waktu yang lama. Dia mengalami penderitaan yang demikian begitu sakit, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Nah, saudara, yang pertama yang kita lihat adalah dia tidak pernah menunggu kesempatan. Tapi dia berusaha untuk mendapatkan kesempatan itu agar dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama yang kita lihat di sini. Dalam kisah ini dikatakan bahwa sebenarnya Yesus tidak secara khusus untuk menemui perempuan ini. Dan di dalam agenda yang dilakukan Tuhan Yesus pada perjalanannya ini adalah dia ingin pergi ke rumah Yairus. Karena di sana anak Yairus sedang sakit dan hampir mati. Dan semua orang membawa Yesus untuk pergi ke sana. Dan orang berbondong-bondong saudaraku bersama-sama dengan Yesus. Tidak ada agenda untuk menemui perempuan ini. Tidak ada rencana untuk melakukan mujizat saat ini. Tetapi saudara, hal yang luar biasa kita lihat. Perempuan ini bukan menunggu waktu. Tetapi justru berusaha untuk mendapatkan kesempatan. Ini yang harus pertama yang kita tanamkan dalam hati kita. Seringkali kita tidak datang kepada Tuhan. Karena apa? Tunggu ada waktu yang baik. Saya kadang-kadang sangat sedih. Ketika kita kunjungan kepada jemaat. Kenapa tidak datang hari Minggu yang lalu? Aduh maaf, sibuk tidak ada waktu. Saya katakan kepada jemaat yang mengatakan demikian. Sebenarnya waktu tidak pernah berkurang. Tidak pernah bertambah. Tetap 24 jam dalam satu hari. Tetapi bagaimana memakai waktu ini, mendapatkan kesempatan itu. Kita lihat di sini saudara, perempuan ini tidak hanya duduk-duduk berkata, nanti Yesus akan datang, nanti aku pasti akan sembuh. Tapi dia berusaha untuk mendapatkan kesempatan. Ketika dia dengar, Yesus akan pergi ke rumah Yairus. Dan Yesus akan melewati kampungnya itu saudara. Maka dia mengambil kesempatan itu. Dia merebut kesempatan itu. Perhatian semua orang pergi ke rumah Yairus. Perhatian Yesus pun juga ada kepada Yairus. Tetapi dia tidak menyia-nyiakan waktu itu. Maka dia katakan, aku akan menghampiri Yesus. Dan menjamah jubahnya. Amin. Aku akan menghampiri Yesus. Ini saudara. Ketika dia dan selama ini sudah didengar tentang Yesus. Maka dia sangat merindukannya. Jadi yang pertama, jangan pernah kita tunggu-tunggu waktu. Tetapi mari kita membuat waktu untuk Tuhan. Amin saudara. Jangan menunggu kesempatan. Tetapi rebutlah kesempatan itu. Karena sesungguhnya kesempatan itu tidak datang sendiri. Tetapi ketika kita berjuang untuk merebutnya. Maka kita akan mendapatkan waktu itu. Hidup ini adalah persaingan. Hidup inilah perjuangan. Siapa yang kuat, itu akan menang.
siapa yang berjuang, itu akan menang. Dan tentu, anak-anak Tuhan pasti lebih daripada pemenang. Karena anak-anak Tuhan kuat. Amin. Kenapa kita kuat? Bukan karena dari diri kita. Sebab ada satu janji Tuhan. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Aku ada di dalam kamu. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itulah bait roh Allah. Bahwa roh Allah diam di dalam dirimu. Sehingga anak-anak Tuhan menjadi kuat. Bukan karena dari dirinya sendiri. Tetapi karena roh Allah ada dalam dirinya. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kamu lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang dilakukan perempuan ini. Dia ambil kesempatan itu. Kesempatan itu. Harapan saya pada saat ini dan harapan Tuhan adalah jangan kita punya alasan untuk tidak datang kepada Yesus. Di tengah-tengah kesibukan kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan tidak mau menerima sisa-sisa. Jangan orang mengatakan nanti kalau aku sempat. Gimana kalau Tuhan bilang ketika kita berdoa, Tuhan tolong saya. Tunggu ya, masih banyak urusan. Saudara, Tuhan mau kita memberikan yang terbaik kepada Dia. Waktu kita, kesempatan itu kita peroleh, kita rebut saudara. Dan itu yang dilakukan wanita ini. Yang pertama sekali lagi, kenapa bisa merubah dan membalik keadaan. Yang tadinya begitu hidupnya memprihatinkan dan orang berkata dia orang sial. Tetapi semua orang sekarang berkata dia orang yang diberkati. Jawabannya, dia berusaha untuk merebut kesempatan itu. Berkat Tuhan dia rebut. Berkat Tuhan dia raih dengan berjuang dan memakai kesempatan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lihat adalah perempuan ini memiliki kerinduan yang menyala-nyala untuk berjumpa dengan Yesus. Wanita ini memiliki kerinduan yang menyala-nyala untuk berjumpa dengan Yesus. Dari mana kerinduan itu? Dia mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa ia sudah mendengarkan ya berita-berita. Jadi bukan sekali berita, tapi berita. Arti banyak. Dia mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata, dari pendengaran timbul iman. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi yang kedua saudara, dia memiliki kerinduan yang menyala-nyala untuk berjumpa dengan Yesus. Allah melihat hati kita. Bahwa memang kita harus memiliki kerinduan untuk dapat berjumpa dengan Yesus. Nah kita lihat di sini saudara, bagaimana kerinduan itu diwujudkan. Bukan hanya rindu aku rindu, kita menyanyikan ku rindu kau Tuhan. Bukan hanya seperti rusa merindukan air, demikian aku akan rindu Tuhan. Tapi itu diwujudkan. Orang yang rindu. Orang yang dikatakan Alkitab, orang yang haus akan dipuaskan. Orang yang lapar akan dikenyangkan. Bagaimana kita orang haus, saudara? Orang haus itu dia akan berjuang. Dia akan mencari bagaimana berjuang, bagaimana bisa dapat menemukan air. Nah ini kita lihat. Dia rindu. Karena itu, dia berjuang untuk berjumpa dengan Yesus. Dia berusaha dengan sekuat tenaganya. 12 tahun sakit pendarahan. Bisa saudara bayangkan bagaimana saudara? Badannya pasti kurus, kerempeng saudara. Dan kedua, tenaganya pasti sangat lemah. Nah ini saya yakin saudara. Bahwa ketika sudah 12 tahun. Istri saya pernah mengalami miom di dalam rahimnya saudara. Dan sekarang sudah diangkat. Nah itu ketika terjadi pendarahan. Maka itu begitu menyakitkan. Kadang-kadang dia berguling-guling. Dan dia tidak memiliki kekuatan. Dan badannya pun makin kurus, tenaganya makin lemah, saudara. Saudara aku dikasih Tuhan. Ini 12 tahun. Istri saya pada kadang-kadang hanya beberapa hari mengalami pendarahan. Itu sangat menyakitkan. Saudara aku dikasih Tuhan. Tetapi kelemahan fisik tidak menghambat dia untuk berjuang bertemu dengan Yesus. Dia berusaha. Kita lihat di sini kerinduannya adalah untuk berjumpa dengan Yesus. Di tengah-tengah padatnya manusia, saudara. Yesus itu pada saat itu adalah selebriti yang luar biasa. Papan atas, saudara. Lebih daripada Jokowi, saudara. Karena kemanapun Yesus ada, menjadi pusat perhatian dan Yesus menjadi buah bibir. Nah bayangkan ketika Yesus datang ke sebuah
kota atau ke sebuah pasar. Ya, kalau saya lihat Jokowi datang ke sebuah pasar, semua berdesak-desakan, saudara. Orang yang akan kuat fisiknya, dia akan lebih dahulu sampai ke sana. Dia akan berjuang, tapi ini saudaraku, dia lemah. Dia tak berdaya karena sudah 12 tahun dia sakit, saudara. Tetapi dia tidak berkata, aduh Tuhan, aku tidak bisa datang. Karena aku lemah. Fisikku, lihatlah saat ini aku kurus kerempeng, Tuhan. Sudah 12 tahun mengalami sakit. Tapi dia tidak mau menyerah kepada kelemahan. Dia tunjukkan kesungguhannya kepada Tuhan. Amin. Lalu kemudian dia berjuang. Di tengah-tengah himpitan orang, saudara. Perhatikan. Dia hanya memegang Yesus dari belakang, saudara. Tidak dari depan. Karena depan dia tidak mampu. Dari belakang. Tetapi bagi dia, yang penting aku sudah bisa menyentuh Yesus. Maka aku pasti akan sembuh. Nah, saudara. Kerinduan kita itu yang Tuhan lihat. Doa dan harapan saya bahwa menjadi orang Kristen bukanlah sesuatu yang biasa bagi kita. Beribadah itu jangan sampai terjebak menjadi rutinitas belaka. Harusnya selalu ada getaran dalam hati kita. Semangat yang menyala dalam hati kita. Kayak kita bertemu dengan Tuhan. Saya dulu waktu pacaran, saudara. Mau bertemu dengan calon istri saya, saudara. Karena memang ada hambatan dari keluarganya, saudara. Wah, rasanya ketika mau bertemu, saudara, udah mulai janjian. Rasanya ada sesuatu yang penuh kerinduan. Ya, sehingga kita main kucing-kucingan hari itu, sekalipun nggak bagus, saudara ya. Jadi saudara dikasih tahu, ketika bertemu, ada sesuatu yang begitu menyejukkan hati. Tidak dengan biasa-biasa, ada satu gejolak. Yesus itu kekasih jiwa kita. Dia kekasih kita. Yang sangat mengasihi kita. Saya percaya, ketika kita punya kerinduan dengan Tuhan, kita tidak akan pulang dengan biasa. Pasti ada pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya seperti katakan Alex tadi, saudara, senyum orang Kristen itu beda. Senyumnya lebar, amin. Wajahnya berseri-seri, saudara. Karena apa? Dia selalu bertemu dengan Sang Kudus. Allah melihat kerinduan kita. Dan orang yang rindulah yang akan diberkati Tuhan berlimpah. Ada 2 orang anak Ishak. Satu Esau dan satu lagi. Nah, seharusnya Esau ini yang telah menerima warisan sebagai penerima berkat Abraham. Berkat Abraham yang telah disampaikan Tuhan kepada Abraham seharusnya turun kepada Esau. Bukan kepada Yakub. Karena Esau itulah anak sulung, saudara. Tetapi ternyata yang diberkati Yakub. Dan sekarang kita disebut anak Yakub, Israel. Israel rohani. Sebagaimana dikatakan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa seperti itu? Jawabannya adalah karena Yakub itu punya kerinduan yang luar biasa. Untuk dapat mengerai, dapat memiliki apa yang disebut sebagai hak kesulungan itu, berkat kesulungan itu. Sementara Esau menganggap biasa. Dia anggap biasa, hak kesulungan itu tidak begitu dihargai. Hak kesulungan tidak begitu membuat hatinya berluap-luap dengan sukacita. Bagi dia, yang terutama adalah kesenangan. Yang terutama adalah kenyang dengan kacang merah. Tetapi bagi Yakub, itu adalah tujuan utama. Perhatikan. Bagi Yakub, yang paling dirindukan adalah bagaimana supaya dia bisa memperoleh berkat itu, memperoleh hak kesulungan itu. Menjadi pewaris kerajaan itu. Itu bagi dia, saudara. Hingga dengan segala macam cara dilakukan. Kita tidak membenarkan caranya Yakub. Dan Tuhan tidak membenarkan cara Yakub untuk mengambil dengan menipu. Karena kemudian kita tahu dia harus bayar itu. Dia kemudian ditipu oleh mertuanya, pamannya Laban, saudara. Dia bayar itu. Tetapi yang Tuhan lihat sebenarnya kenapa Yakub diberkati Tuhan. Sekali lagi bukan membenarkan cara pencaranya itu. Tetapi yang Tuhan lihat sebab Allah berkata, Tuhan melihat hati. Yang dilihat Tuhan kerinduan daripada Yakub bagaimana supaya dia bisa memperoleh itu. Sehingga dia melakukan segala macam cara. Ketika ada kesempatan. Tadi saya sebutkan kita harus merebut kesempatan bukan menunggu kesempatan.
ketika Esau sedang lapar, pulang dari berburu, dia mencium bau masakan daripada Yakub. Dan dia katakan, berikan itu makanan itu. Dia katakan, enak aja kau. Tidak ada yang gratis. Jika engkau mau, sekarang juallah hak kesulunganmu kepadaku. Toh juga kan kita ini sebenarnya tanggal lahirnya sama. Hanya beda beberapa menit saja. Kita kan kembar. Jadi sebenarnya kau beruntung aja. Seharusnya aku si kakaknya kan begitu. Udah juallah itu. Dia katakan, oke, bersumpahlah demi nama Allah. Dia kata, saya bersumpah. Mulai hari ini, maka Yakoblah menjadi si kakaknya. Yakoblah yang menerima hak sulung. Dia pikir itu main-mainan. Dia pikir itu biasa-biasa. Tetapi Allah sudah melihat bahwa orang ini tidak menghargai hak kesulungan itu. Kemudian ketika tiba waktunya, Ishak sudah buta. Tidak dapat mengenal lagi dengan matanya. Akhirnya yang diberkati adalah Yakub. Saya harapkan cerita sudah saudara dengar. Saudara harus pahami. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah betapa Allah sangat menghargai kerinduan. Haus lapar itu sangat dihargai Tuhan. Saya sangat takut. Kita yang lahirkan, apalagi saya sebelum lahir sudah menjadi orang Kristen. Karena nenek saya, ayah saya sudah orang Kristen. Seringkali saudara seperti Esau menganggap biasa menjadi orang Kristen. Dan ini seringkali terjebak juga hamba Tuhan saudara. Bahwa beribadah itu, bahwa menjadi orang Kristen itu dianggap sudah menjadi biasa, masuk kepada rutinitas. Ini yang harus dijaga saudara. Seketika orang mulai masuk hanya rutinitas, hanya seremonial saja dalam ibadah itu. Hati-hati. Esau sedang menanti saudara. Kita harus selalu memiliki kerinduan, roh yang menyala-nyala untuk bertemu dengan Tuhan. Amin saudara. Sehingga ketika datang hari Minggu, antusias. Yang tadinya mungkin bangun Yang tadinya mungkin bangun jam 8 tetapi sekarang bangun lebih awal. Mungkin begitu. Kenapa? Karena seperti dia katakan oleh Daud. Daud itu diberkati Tuhan. Karena dia sangat rindu akan Tuhan. Betapa aku sangat bersuka cita ketika orang berkata, yuk mari ke rumah Tuhan. Satu hal yang kurindukan, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Aku haus seperti rusa merindukan air. Orang yang rindu. Sekali lagi karena itu saudara, mari tanamkan dalam hati kita. Bagaimana supaya kita rindu. Lihatlah bahwa di dalam Yesus adalah jawaban. Wanita ini boleh mengalami kerinduan yang begitu luar biasa. Mengabaikan keberadaan fisiknya untuk berjumpa dengan Yesus. Karena dia tahu Yesus adalah satu-satunya jawaban. Yesus sanggup menyembuhkan dia. Ini saudara, jangan anggap bahwa kekristenan itu biasa. Amin. Saya selalu katakan, bahwa saya menjadi orang Kristen, itu adalah berkat yang luar biasa. Tidak dapat diukur dengan apapun. Kenapa? Sebenarnya ini orang Kristen terlalu manja, saudara. Karena Tuhannya terlalu baik. Sehingga kadang-kadang karena kita terlalu dimanjakan, jadi seperti anak manja, nggak mau berbuat apa-apa, saudara. Tapi kita yang ada di sini tidak demikian. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Kalau dalam agama-agama lain, untuk mendapatkan keselamatan itu, dia berjuang, dia berkorban, dia melakukan sesuatu rutinitas atau sesuatu persembahan-persembahan, ritual-ritual. Dan bahkan ada orang yang jual tanahnya, jual rumahnya, hanya untuk pergi ke satu tempat, supaya di sana mereka merasakan bahwa doanya terjawab. Karena di tempat dikatakan 1000 kali lebih manjur doanya. Tetapi kita saudara, di tempat ini, Tuhan katakan dimanapun kita berada. Tidak perlu ada persiapan-persiapan secara fisik. Persiapan hati. Waktu pun juga tidak terbatas atau tidak ditentukan. Tuhan tidak dibatasi. Kalau kamu berdoa jam segini, harus sampai jam segini. Jika tidak batal. Tuhan tidak katakan demikian. Tidak perlu dikatakan kamu harus berdoa 3 kali, 4 kali, 5 kali satu hari. Tidak. Tetapi biarlah kamu memiliki kerinduan. Hatimu selalu terpaut dengan aku. Tetapi saudara kena kasih Tuhan, karena Tuhan terlalu baik. Saya harus katakan, seringkali kita menjadi anggap enteng saudara. Biasa-biasa. Ya. Makanya ada kadang-kadang saudaraku, kalau bosnya galak, ditakut saudaraku. Kalau bosnya terlalu baik, kadang-kadang kurang dihormati. Tapi anak-anak Tuhan, semakin Tuhan baik, kita semakin mengasihi Tuhan. Amin.
Ini perlu saudara kita lihat di sini, kerinduan yang menyala-nyala. Itulah yang dilihat Tuhan. Kenapa wanita ini akhirnya disembuhkan? Karena dia tidak memiliki alasan untuk tidak bertemu dengan Yesus. Bagi dia adalah Yesus itu segalanya. Apapun yang terjadi, aku akan berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Karena dia tahu, Yesus adalah jawaban. Harapan saya bagi kita semua, Yesus adalah jawaban. Bukan salah satu jawaban. Karena kalau kita buat Yesus salah satu jawaban, berarti masih ada yang lain, saudara. Sehingga banyak orang yang pergi ke orang-orang pintar, ke tempat-tempat lain yang bukan Tuhan. Tetapi bagi kita semua, seperti wanita ini, dia sudah coba kemana-mana, menghabiskan semuanya. Tapi bagi Yesus, gratis, saudara. Amin. Tidak bayar apa-apa. Tapi di sanalah jawaban itu. Karena Yesus telah memberikan segalanya. Keselamatan yang diberikan Yesus bukan berarti itu murahan, saudara. Tetapi karena terlalu mahal, tidak ada seorang pun yang dapat membayar keselamatan itu. Anugerah itu tidak dapat dibayar dengan apapun. Sehingga diberikan dengan cuma-cuma kepada kita yang dikasih oleh Tuhan. Itu yang kedua. Miliki kerinduan yang menyala-nyala, saudara. Dan yang ketiga adalah, mari hampiri Yesus dengan iman. Dan ini menjadi tema, saudara. Kita hampiri Yesus dengan iman. Nah, perhatikan di sini, katakan di situ, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada sebuah iman, sebuah keyakinan yang pasti, saudara. Dan itu yang membuat dia merasa rindu, itu yang membuat dia berjuang mendapatkan kesempatan. Asalku jamah saja jubahnya. Dan kemudian dia jamah, saudara. Dan terjadilah kesembuhan. Nah, saudara, banyak orang yang menjamah jubahnya ketika Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamahku? Murid-muridnya mulai bertanya kepada Yesus. Loh, lihat itu begitu banyak orang yang berbondong-bondong, kok bertanya siapa yang menjamah jubahku? Tentu dari sekian banyak yang sudah dikapas, sudah banyak yang menjamah jubah. Tapi Yesus tidak begitu memperhatikan begitu banyak yang menjamah jubah. Yang menarik perhatian Yesus adalah orang yang menjamah jubahnya dengan iman. Amin. Orang yang mendekatinya dengan iman, itulah yang dicari oleh Yesus. Karena orang yang mendekatinya dengan iman, dia katakan, itulah yang mengeluarkan tenaga dari Yesus. Mengeluarkan kuasa, mengeluarkan berkat daripada Tuhan Yesus. Oh, luar biasa, saudara. Kalau kita hampiri Tuhan dengan iman, kita akan melihat bahwa kita menerima berkat yang luar biasa. Karena ada kuasa keluar dari tubuh Yesus. Amin. Ada kuasa keluar. Dia cari. Kenapa banyak orang Kristen sudah tidak mengalami perubahan? Kita mungkin adalah kurang lebih 100 orang yang ada di tempat ini. Tapi yang akan pulang dari tempat ini dengan sebuah sukacita yang luar biasa, berkat yang luar biasa adalah yang menghampirinya, yang datang kepada Yesus dengan iman. Yesus tidak begitu memperhatikan, tidak begitu peduli kepada begitu banyak orang. Saya katakan tadi dia adalah seorang selebriti yang menjadi buah bibir. Sehingga kemana Yesus pergi, maka ke sana pun juga, saudara, orang mengikutinya. Sampai ke atas bukit Yesus, sana 3 hari 3 malam, saudara. Orang tidak mau bergeming, terus mengikuti Yesus sampai semua kelaparan. Dan Yesus harus membuat mereka makan dengan melakukan mujizat, memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Kenapa? Begitu antusiasnya orang untuk bertemu dengan Yesus. Dan saat itu semua orang menjamah. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang sudah menyentuh jubah Yesus. Tapi Yesus tidak peduli dengan itu. Yesus tidak tertarik dengan itu. Yesus tertarik dengan orang yang menjamahnya, menghampirinya dengan iman. Satu kepastian dikatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Harapan saya kita semua datang kepada Tuhan bukan biasa. Bukan sebagai rutinitas. Tetapi ada satu keyakinan. Bahwa apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, Yesus mau menolong kita. Dan kita akan menerima pertolongan daripadanya. Amin. Kita datang dengan iman. Dan dari mana dapat datang iman itu? Tadi saya sebutkan. Itu tumbuh daripada pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dia dengarkan berita-berita tentang Tuhan Yesus. Hari ini banyak yang kita dengar. Yang membuat kita bukan beriman. Orang sekarang menjadi takut. Kita sekolahkan anak kita ke TK. Takut juga di sana ada singa
yang bisa menghancurkan mereka. Wah, orang pikir, oke lah, kita sekolahkan ke sekolah yang paling bagus, internasional. Ternyata di sana lebih sadis lagi, saudara. Kalau kita mau pergi kemana-mana, mari kita naik pesawat yang paling canggih. Ternyata MH370 pun juga sampai sekarang tidak tahu di mana ujung rimbannya, saudara. Kemana kita akan pergi? Hampir setiap pagi, baru kita TV, saudara, ternyata di sana berita kriminal. Tiba-tiba dirampok, dibunuh satu kampung. Satu kampung. Satu keluarga, saudara. Dibunuh satu keluarga. Yang membunuh siapa? Bekas daripada anak buahnya. Pacar daripada anaknya. Kan mengerikan ini dunia ini, saudara. Membuat kita gemetar, ketakutan. Sehingga baru saja tidak kembali anak kita 5 menit sudah mulai gelisah. Anak saya di mana? Apalagi anak gadis ini umur 17 tahun. Jangan, saudara. Ini berita-berita ini sangat mempengaruhi kita, saudara. Iya. Berita-berita. Saya tidak ingin mengatakan kita tidak butuh mendengar berita. Perlu kita dengar berita itu. Supaya kita bisa mendoakan dan mewaspadainya. Tetapi berita yang harus kita dengar adalah berita dari sorga yang menyejukkan hati kita. Amin. Membangkitkan iman kita sehingga kita menghampiri Yesus dengan iman. Harapan saya, bukan Alkitab ini hanya kita simpan begitu saja. Tetapi mari baca, saudara. Biarpun ini Alkitab adalah buku yang kuno, tapi inilah rahasia kehidupan. Di rumah kami, saudara, karena saya masih remaja saat ini, kita harus selalu kumpul, karena saya punya waktu, kumpul setiap pagi, dan baca satu pasal bersama-sama. Karena saya tahu, firman itu adalah yang diilhamkan Roh Kudus, yang mampu mengajar, membimbing, memperbaiki kelakuan saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman ini. Dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Maka timbul iman. Ketika menghampiri Yesus dengan iman, lihatlah Yesus sangat memperhatikan, saudara. Yesus mencari orang itu, saudara. Yesus begitu peduli dengan orang itu. Saya yakin ketika kita semua yang hadir pada saat ini datang dengan iman kepada Yesus, benar-benar kita percaya Dia adalah solusi bagi hidup kita. Kita akan melihat Yesus mencari kita. Yesus memperhatikan kita. Siapa yang menjamah jubahku? Dia cari orang itu. Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa. Ya. Jadi seperti nyanyian sekolah minggu mengatakan, ya, apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Tapi ketika kemudian siapa yang dicari? Tuhan. Bisa kita katakan saya. Kan dulu sekolah minggu waktu masa saya mengajar sekolah minggu dibilang gitu. Siapa yang dicari orang? Tuhan. Saya gitu. Nah ini, saudara, perempuan ini bisa mengatakan begitu. Siapa yang dicari? Dia katakan, dia datang. Saya, Tuhan. Luar biasa, saudara. Dan yang keempat ini perlu. Ketika kita sudah mengalami lawatan Tuhan. Kita sudah mengalami berkat Tuhan, saudara. Jangan lupa kembali kepada Yesus. Yesus sedang mencari, saudara. Untuk apa? Untuk peneguhan. Siapa katanya? Dia katakan, nah inilah aku. Dia menjadi takut. Karena dia sadar sekarang aku sudah sembuh. Wah, saudara, banyak orang, aku sudah sembuh. Dia lari, saudara. Nggak kembali, saudara. Dalam kisah 10 orang yang sakit kusta. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dikatakan di situ. Bahwa ada 10 orang yang sakit kusta. Ketika bertemu dengan Yesus katakan, pergilah ke bait Allah. Tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka dalam perjalanan, semuanya sembuh. Yang kembali berapa orang, saudara? Hanya 1 ya. Berarti 10% doang, saudara, yang tahu mengucap syukur ini. Hanya 1, saudara. Yang padahal semuanya sembuh. Dikatakan kemana yang lain? Kok hanya orang asing ini pun juga orang asing, saudara. Perhatikan. Artinya yang bukan orang Kristen, saudara. Karena bagi orang Kristen itu sudah biasa. Mujizat itu sudah biasa. Ya. Berkat Tuhan itu sudah biasa. Tapi bagi orang asing ini, orang Samaria mungkin, saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang membuat dia kagum. Dia katakan, dahsyat Allahnya orang Israel. Hanya ngomong doang pergi ke bait Allah. Aku sembuh. Aku harus pulang. Dia pulang, saudara.
Tapi yang saya bilang orang lain, ya udah, ini memang mungkin kebetulan. Menyedihkan, saudara. Dalam pelayanan yang saya layani, saya melayani hampir semua jemaat saya adalah satu suku dengan saya, orang-orang Batak, saudara, yang sudah dari sejak nenek moyangnya orang Kristen. Saya melihat mujizat yang luar biasa. Saya tidak mengingkari itu, mengatakan mujizat, tapi kadang-kadang seperti ini. Ada satu orang saudaraku datang ke gereja, saudara, dengan mulut lari. Jadi mata nggak bisa berkedip. Dan itu selama 1 minggu. Dia seorang driver, supir, saudara. Super Metro Mini. Lalu dia katakan, Pak Pendeta, saya coba naik bawa Metro Mini. Ketika angin kena ke mata saya, waduh, sakitnya luar biasa. Karena tolong doakan, dia datang lebih awal daripada biasa. Sebelumnya udah lama nggak datang, tapi hari itu datang. Dia datang, saudara. Lalu saya katakan, saya pun juga menangis melihat matanya dan melihat mulutnya dan membayangkan tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Lalu kemudian belas kasihan dari Tuhan datang. Kami doakan dalam nama Yesus. Kemudian kita beribadah. Menurut pengakuan dia, karena minggu depannya dia datang dengan normal. Menurut pengakuannya, saat didoakan Pak Pendeta, ada sesuatu tenaga, ada rasanya mulai dari atas kepala saya turun sesuatu hal yang panas. Hawa panas katanya. Kemudian saya merasakan ringan. Dan besoknya saya sudah bisa narik. Bawa Metro Mini. Tapi setelah itu, saudara dikasih Tuhan. Seminggu, 2 minggu dia datang. Sekarang nggak datang lagi, saudara. Menyedihkan, saya pikir, kok begini? Ya, kenapa tadi, saudara? Ini fakta, saudara. Ya. Karena tadi, saudara, dikatakan itu. Bahwa seringkali Esau yang telah menerima warisan sebagai anak sulung itu dia nggak biasa. Bawa ke semangat tugas. Ada lagi satu orang, saudara. Dia datang ke gereja. Ya. Dia datang dengan stres yang luar biasa, dibawa oleh mamanya. Lalu kemudian setelah di gereja, pada waktu itu saya tidak ada di tempat, saudara. Karena saya sedang melayani di Parigi, Bogor, saudara. Jadi dia katanya datang ke situ, lalu stres. Dia acak-acakin semua kursi seperti ini, saudara. Ya, dia pukulin dan badannya, dia teriak-teriak. Dan ibunya katakan, tadi malam, maaf kata dia sudah lari-lari dengan telanjang. Tidak pakai baju. Dan semua jemaat ketakutan. Dan istri saya baru belajar saat itu, saudara. Karena memang saya tidak ada biasanya kalau saya di situ, mereka akan tenang. Biar ada Pak Pendeta. Pak Pendeta akan doain, kan begitu. Sekarang Pak Pendeta nggak ada. Lalu kemudian istri saya tampil. Karena pikir masa pulang jemaat bubar seperti ini. Lalu apa kata orang? Cerita keluar bahwa di gereja yang ada di sana ternyata bubar. Gara-gara ada orang gila. Dia tampil, saudaraku, jemaat pun juga karena lihat istri saya tampil. Dia kemudian tampil, dia berdoa. Dalam nama Yesus. Sembuh, saudara. Pulang dengan tenang, lalu kemudian saya datang. Ya, ke rumahnya, saya doakan untuk pemulihan sepenuhnya. Dan puji Tuhan, saudara. Ya, dia disembuhkan Tuhan. Dia sudah bekerja, dia sudah normal. Tapi yang saya lihat, kadang datang saat ini, kadang enggak datang. Kadang-kadang saya pikir, kenapa seperti ini kan begitu? Ya, padahal saya katakan bahwa kalau Tuhan sudah memberkati, itu berkat awal. Masih banyak berkat yang menunggu, saudara. Itu sebabnya saya katakan, jangan anggap biasa sebagai iman Kristen itu. Kalaupun saudara sudah mungkin lahir sebagai orang Kristen, dia rasakanlah bahwa sebenarnya menjadi orang Kristen itu adalah sesuatu yang luar biasa. Berkat yang luar biasa. Saya bersyukur. Memang sebelumnya saya lahir sebagai orang Kristen, tapi setelah umur 20 tahun, saya mengalami sebuah proses yang luar biasa, saudara. Saya kenal Yesus. Atau dengan kata lain, Yesus memperkenalkan diri kepada saya. Dan disitulah saya begitu merasakan betapa saya orang yang beruntung. Sebelumnya saya menganggap, wah kenapa saya ini lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin. Keluarga seperti ini. Saya menyesali diri saya. Tapi ketika saya temukan itu, wah ternyata keselamatan lebih daripada segalanya. Dan mulai dari hari itu, saudara, saya bersemangat. Saya bergairah dimanapun saya berada, saudara. Apalagi kalau memberitakan firman Tuhan seperti ini, saya begitu bersemangat. Karena saya pikir menjadi hamba Tuhan, menjadi pembicara, menjadi hamba Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Saya dapat inspirasi ketika saya sedang berdoa. Tuhan katakan begini. Waktu itu masih Andi Malarangeng saudaraku sebagai juru bicara presiden. Yang punya kumis hampir sama dengan kumis saya lah, begitu kan. Nah saudara, sekalipun sekarang sudah lagi masuk penjara, saudara. Nah saudara kasih Tuhan. Kalau dia bicara, saudara, gagah. Penuh dengan semangat kewibawaan. Dulu juru bicara, saudara. Lalu Tuhan katakan begini. Dia saja begitu bangga menjadi juru bicara
presiden. Kamu itu bukan juru bicara presiden, tapi juru bicara raja di atas segala raja, pemilik segala sesuatu. Kamu harus bangga. Amin. Sehingga saya kata, ya Tuhan, ampun saya. Kalau saya seringkali merasa ketemu dengan orang-orang besar seolah-olah saya nunduk kepala. Tapi tidak, Tuhan. Siapapun yang saya temui, karena saya ada juru bicara surga, maka saya akan tetap penuh dengan sukacita. Amin. Nah, ini sudah aku menjadi orang Kristen. Jangan anggap biasa. Setelah disembuhkan, setelah dipulihkan, maka kembalilah saudara. Allah butuh kita. Karena ia ingin meneguhkan berkat itu. Dan ketika dia kembali, menjadi kesaksian bagi orang, mata orang tertuju kepadanya. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pulanglah dengan selamat. Hanya itu saudara. Hanya peneguhan. Dan namanya tercatat. Bukan hanya di surga. Tapi dalam buku kitab suci yang kita hormati. Dan menjadi inspirasi sepanjang zaman. Biar saat ini, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, datang kembali kepada Tuhan. 4 hal ini menjadi poin kita. Jangan menunggu kesempatan. Tapi perjuangkanlah kesempatan itu. Rebut kesempatan itu. Miliki kerinduan yang menyala-nyala. Jangan anggap biasa-biasa datang kepada Tuhan. Tapi kerinduan kita, seperti Yakub yang sangat merindukan. Hak keseluruhan itu milikilah itu. Dan hampirilah Yesus dengan iman. Ketika kita hampiri dengan iman, maka mata Yesus, hati Yesus sangat tertuju kepada kita. Dan saya percaya, ketika kita lakukan itu kita akan diberkati. Tapi jangan lupa, setelah kita mendapat jawaban doa, setelah kita diberkati, setelah kita dipulihkan, jangan sampai seperti 9 orang yang sakit kusta. Kembalilah kepada Tuhan untuk peneguhan. Jadilah saksi, katakan, ini aku yang sudah menerima berkat Tuhan. Sehingga nama kita tercatat di surga dan kita menjadi berkat bagi banyak orang.